Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemanfaatan produk teknologi ramah lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada saya, Anggun Dwi Amelia, yang kedua ada Via Ismatul Maula, dan yang ketiga ada Rahma Maulida. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan dikenal juga dengan sustainable technology atau green technology, yang berarti istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pemanfaatan sains dan teknologi dengan tujuan menghasilkan produk dan layanan yang ramah lingkungan, yang memiliki tujuan utama untuk menjaga, memperbaiki, dan melestarikan lingkungan. Selanjutnya ada aplikasi teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, bidang energi. Kedua, bidang lingkungan. Yang ketiga, bidang industri. Dan yang keempat, ada bidang rumah tangga. Yang pertama ada bidang energi. Bidang energi itu ada biofuel. Biofuel itu berasal dari bahan-bahan organik. Ada dua jenis biofuel, yaitu dalam bentuk etanol dan biodiesel. Etanol merupakan salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Contohnya itu tumbuhan yang memiliki karbohidrat tinggi, seperti jagung, sorghum, dan singkong. Sedangkan biodiesel itu merupakan bahan bakar alami yang biasanya diperoleh dari lemak nabati. Contohnya seperti bahan baku lemak nabati, seperti minyak kelapa sawit dan minyak kelapa. Yang selanjutnya itu ada biogas. Biogas itu merupakan jenis bahan bakar yang biasa digunakan di rumah-rumah. Biogas diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob. Bakteri anaerob itu adalah bakteri yang dapat hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bahan organik yang paling sesuai untuk produksi biogas itu adalah bahan organik yang berbentuk padat, cair, dan homogen. Oke, yang selanjutnya ada sel surya atau solar cell. Sel surya adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Yang selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga air atau hydropower. Hydropower ini menggunakan energi gerak pada aliran air untuk menjadi energi listrik. Cara yang paling umum dalam pemanfaatan hydropower ini adalah dengan membangun bendungan yang membentengi sungai besar untuk membentuk penampung air. Alat pembangkit listrik ini terdiri atas generator dan turbin. Nah, generator itu terdiri atas dua bagian, yaitu strator dan rotor. Strator itu adalah bagian yang diam yang terdiri atas lilitan kabel dalam suatu silinder, sedangkan rotor itu bagian yang berputar mengelilingi poros. Nah, keunggulan dari hydropower itu dapat menghasilkan energi yang besar, membutuhkan biaya yang sedikit, dan sedikit menghasilkan emisi CO2. Sedangkan kekurangannya itu banyak tanah yang terganggu. Yang kedua itu pengalihan tempat tinggal penduduk. Selanjutnya ada menyumbang emisi metana atau CH4. Dan yang terakhir itu mengganggu ekosistem air di daerah muara. Nah, yang kedua itu ada bidang lingkungan. Pada bidang lingkungan itu ada biopori. Nah, biopori itu dikenal dengan istilah teknologi lubang resapan atau TLR, yang merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Teknik ini memiliki prinsip yang sama dengan sumur resapan, namun teknik ini diterapkan dengan menyediakan area yang dibuat berlubang-lubang kecil atau berpori, yang memiliki tujuan agar nantinya akan menyerap air hujan dan kemudian disalurkan ke tempat menampung air atau speed tank. Yang selanjutnya itu ada teknologi pemurnian air.
Pemurnian air merupakan suatu proses penghilangan zat-zat kimia, kontaminasi biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi. Yang memiliki tujuan dari proses ini yaitu untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Ada banyak teknologi dalam pemurnian air, seperti teknologi pemurnian air sederhana dan teknologi osmosis balik. Perkenalkan, saya Rahma Maulida. Nah, di sini saya akan membahas mengenai aplikasi teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu ada industri di bidang industri. Yang pertama ada biopulping. Nah, teman-teman semua, biopulping merupakan teknologi ramah lingkungan dalam teknik industri kertas yang memanfaatkan mikroorganisme terutama jamur pelapuk kayu untuk membantu proses pemisahan serat kayu sebelum tahap pemasakan kimia atau mekanik. Teknologi ini merupakan bagian dari pendekatan bioteknologi dalam industri. Nah, selanjutnya ada bioremediasi. Bioremediasi adalah teknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan limbah berbahaya menjadi zat yang lebih aman. Konsep ini termasuk dalam bioremediation dan banyak digunakan untuk mengolah limbah cair maupun tanah tercemar di industri. Nah, jadi bioremediasi merupakan teknologi untuk memanfaatkan mikroorganisme pengurai limbah berbahaya. Nah, yang ketiga yaitu ada biofilter. Biofilter menggunakan mikroorganisme yang ditempatkan pada media tertentu untuk menyaring polutan udara atau air. Teknologi ini lebih efektif mengurangi bau dan gas beracun dari proses industri. Nah, teman-teman pernah dengarkan apa itu tentang biofilter atau filter? Itu pasti kan pernah banget ya, sering banget dengar. Nah, selanjutnya ada cogeneration. Cogeneration adalah teknologi yang menghasilkan listrik dan panas secara bersamaan dari satu sumber energi. Ini meningkatkan efisiensi energi hingga 2 kali lipat dibanding sistem konvensional. Nah, selanjutnya ada di bidang rumah tangga nih. Yang pertama, ada pengolahan sampah 3R. Wah, pasti teman-teman udah nggak asing lagi dengan kata-kata 3R. Ya, bukan Rahma, bukan. Tapi 3R di sini adalah reduce, reuse, dan recycle. Nah, untuk prinsip ini adalah pengolahan sampah yang dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan barang sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih layak, dan mendaur ulang sampah. Contohnya adalah pemilahan sampah organik dan anorganik, serta kegiatan bank sampah di lingkungan masyarakat. Teman-teman pasti sering banget di rumah, kayak misalkan beli nasi box atau apa. Nah, kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai makhluk hidup yang harus menjaga alam, kita harus lebih bijak lagi nih ketika memang teman-teman pengen beli minum atau kalian semua pengen beli makan. Lebih baik teman-teman bisa membawa tumbler dan juga membawa kotak makan. Itu bisa sekali berdampak teman-teman buat lingkungan kita. Nah, apalagi kalau misalkan teman-teman yang suka banget sama fashion trendy dan lain sebagainya, mungkin bisa lebih aware atau lebih bijak lagi. Biar apa? Biar bumi kita tidak penuh dengan sampah-sampah yang memang bisa lebih bijak lagi untuk kita gunakan atau kita olah. Nah, selanjutnya ada komposter rumah tangga. Komposter digunakan untuk mengolah sampah organik seperti sisa makanan menjadi pupuk kompos dengan bantuan mikroorganisme. Dan juga teknologi sederhana ini mampu mengurangi volume sampah rumah tangga sekaligus menghasilkan pupuk alami yang bermanfaat untuk tanaman. Siapa yang di sini orang tuanya suka menanam-nanam atau keluarganya suka menanam-nanam, juga bisa banget kita diakalin lagi nih gimana ya caranya membuat pupuk biar kita lebih hemat dan juga kita tidak membuat banyak sampah sisa makanan. Nah, itu caranya ya teman-teman, yaitu komposter rumah tangga.
Kadang kan memang banyak sekali sisa-sisa makanan di rumah. Itu jangan disatukan dengan sampah-sampah plastik ataupun kertas ya teman-teman semua. No, tidak boleh. Kita harus apa? Kita harus pisah-pisah. Biar apa? Biar kita juga gampang untuk mengelolanya. Nah, selanjutnya di sini ada pengolahan air limbah sederhana. Air limbah rumah tangga seperti air cucian dapat disaring menggunakan media sederhana, pasir, arang, kerikil, sehingga dapat digunakan kembali, misalnya untuk menyiram tanaman. Hal ini juga membantu menghemat penggunaan air bersih. Memang benar ya teman-teman, karena memang dari aku sendiri juga belum melakukan hal tersebut. Mungkin kita bisa bersama-sama melakukan hal tersebut. Kita bisa menemukan ide-ide lain gimana caranya untuk pengolahan limbah air sederhana. Nah, harapannya juga banyak terobosan-terobosan baru yang terdapat di Indonesia, biar gimana sih kita bisa lebih menghemat air bersih. Kayaknya aku belum pernah lihat deh ada yang pengolahan limbah air sederhana, atau memang aku dong nih yang belum lihat, atau kita sama-sama belum lihat. Mungkin nanti kita bisa lebih di cross check lagi dan juga lebih diteliti lagi mekanisme tentang air limbah sederhana seperti apa. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan energi terbarukan. Penggunaan panel surya di rumah merupakan contoh pemanfaatan energi terbarukan. Energi matahari diubah menjadi listrik sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menekan biaya listrik jangka panjang. Nah, selanjutnya ini ada perilaku hemat energi. Yang pertama, menghemat air. Jangan boros teman-teman semua. Kalau misalkan bak-bak kalian sudah penuh, dimatikan. Jangan males untuk bangun lagi. Terus, transportasi keberlanjutan. Yang ketiga, ada kebiasaan makan ramah lingkungan. Tadi yang seperti saya sampaikan, kita bisa menggunakan tumbler ataupun tempat makan. Terus yang keempat ada praktik kebersihan lingkungan, dan yang terakhir ada menciptakan rutinitas hijau. Nah, di sini teman-teman yang pertama ada menghemat air. Praktik sehari-hari segera perbaiki kebocoran untuk menjaga pemborosan air. Mandilah lebih singkat dan matikan keran saat menggosok gigi. Ini untuk yang girls atau cewek-cewek itu minta tolong ya, kalau misalkan mandi ya secukupnya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu kurang. Menggunakan perangkat hemat air, misalnya shower head dan keran beraliran rendah. Untuk tata lanskap hemat air, yang pertama milih tanaman tahan kekeringan dan juga terapkan sistem pemanenan air hujan. Transportasi keberlanjutan, pilihan ramah lingkungan, digunakan transportasi umum atau carpool, bersepeda atau berjalan kaki untuk perjalanan pendek, kendarai kendaraan hemat bahan bakar atau listrik, seperti yang sudah diterapkan oleh Mas Ibnu. Mas Ibnu dari Brebes ke Tegal menggunakan sepeda. Bagus Mas Ibnu, itu tadinya Mas Ibnu sudah menerapkan ramah lingkungan, transportasi ramah lingkungan. Untuk teman-teman mungkin yang rumah-rumahnya daerah kampus, bisa nih dicoba nih, mau ke kampus pakai sepeda, nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa, karena itu sehat dan juga kita lebih sayang dengan lingkungan kita. Nah, tips untuk mengurangi jejak karbon yaitu yang pertama, gabungkan beberapa tugas dalam satu perjalanan untuk mengurangi frekuensi perjalanan. Betul, jangan motor-motoran terus, tapi digabung. Kalau misalkan kamu mau ke Indomaret, sekalian beli buku, ya udah sekalian. Jangan dari Indomaret pulang lagi dulu, terus nanti baru ke toko lagi. Nah, bolak-balik teman-teman, itu sangat amat pemborosan dan juga dapat memperburuk keadaan lingkungan kita. Rutin merawat kendaraan agar efisiensi bahan bakar tetap optimal. Memang bengkel ya teman-teman semua, dibawa ke bengkel kalau misalkan motor kalian udah ini keluar asapnya terus kalau misalkan boros apa tolong dicek juga ya teman-teman, biar tidak terjadinya pemborosan.
Nah, selanjutnya ada kebiasaan makan ramah lingkungan, teman-teman semua. Dimaksud di sini itu apa sih? Pilihan makanan berkelanjutan. Yang pertama, pilih makanan yang bersumber dari lokal dan organik. Kedua, kurangi konsumsi daging dan dukung pola makan nabati. Ketiga, minimalkan limbah makanan dengan merencanakan makanan dan menggunakan sisa makanan. Kemasan ramah lingkungan. Pilih produk dengan kemasan minimal atau yang dapat dikompos. Atau teman-teman bisa nih kalau kalian shopping ataupun apa, atau beli makanan, beli dimsum dan lain sebagainya, bisa pilih produk dengan kemasan minimal atau yang bisa dikompos, sehingga bawa tas dan wadah yang dapat digunakan kembali. Seperti itu. Ada praktik kebersihan ramah lingkungan. Produk pembersih non-toksik. Yang pertama, gunakan larutan pembersih buatan sendiri atau yang ramah lingkungan. Hindari produk yang mengandung bahan kimia berbahaya. Teknik pembersihan yang efisien adalah gunakan kain microfiber untuk mengurangi kebutuhan akan pembersih kimia. Segera bersihkan tumbahan untuk menghindari penggunaan bahan kimia keras. Selanjutnya ada menciptakan rutinitas hijau, mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dengan melakukan perubahan kecil secara bertahap untuk membentuk kebiasaan yang keberlanjutan. Edukasi keluarga dan teman tentang praktik ramah lingkungan. Selanjutnya ada sumber daya dan alat. Akses sumber daya online dan aplikasi untuk melacak upaya keberlanjutan. Yang kedua yaitu ada bergabung dengan inisiatif hijau lokasi dan berkelompok komunitas. Pengertian teknologi tidak ramah lingkungan. Teknologi tidak ramah lingkungan adalah inovasi atau perangkat yang dalam proses produksinya, penggunaannya, atau pembuangannya menimbulkan dampak negatif terhadap alam. Teknologi jenis ini umumnya berkontribusi terhadap polusi, perubahan iklim, degradasi lahan, serta konsumsi sumber daya alam secara berlebihan. Beberapa contoh yang sering dijumpai adalah penggunaan energi berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam yang menghasilkan emisi gas rumah kaca serta merusak kualitas udara. Ada beberapa ciri-ciri teknologi tidak ramah lingkungan. Pertama, ada emisi polusi tinggi yang menghasilkan gas buang berbahaya seperti yang mencemari udara, tanah, dan air. Yang kedua, bergantung pada sumber daya fosil, menggunakan batu bara, minyak bumi, atau bahan bakar tak terbarukan lainnya. Ketiga, itu bisa merusak ekosistem. Proses produksi atau penggunaannya sering kali merusak lingkungan, seperti pertambangan nikel untuk baterai yang menggunduli hutan. Selanjutnya ada contoh-contoh teknologi tidak ramah lingkungan, seperti mesin kendaraan bermotor, kendaraan konvensional seperti motor atau mobil, berbahan bakar fosil yang menghasilkan polusi tinggi. 2. Ada pembangkit listrik tenaga konvensional. Pembangkit listrik yang menggunakan batu bara (PLTU) adalah penyumbang emisi terbesar. 3. Ada industri pertambangan konvensional. Pertambangan yang tidak ramah lingkungan ini memicu banjir lumpur, kerusakan hutan, dan pencemaran udara. Keempat, ada semprotan gas aerosol. Penggunaan CFC atau sejenisnya pada aerosol merusak lapisan ozon. Yang terakhir ada kulkas atau pendingin ruangan (AC lama). Masih menggunakan freon yang merusak ozon dan mempercepat pemanasan global. Jadi, kesimpulan dari teknologi ramah lingkungan adalah upaya manusia untuk menciptakan atau memodifikasi alat atau metode agar lebih hemat, tidak menghasilkan limbah berbahaya, dan tidak merusak keseimbangan alam. Pada intinya, teknologi ini tuh bertujuan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghemat penggunaan sumber daya alam yang terbatas, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sehingga kebutuhan manusia terpenuhi tanpa mengorbankan kehidupan generasi mendatang. Singkatnya, teknologi yang maju namun tetap menjaga bumi tetap sehat dan lestari.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang sekilas materi teknologi ramah lingkungan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.